Assalamualaikum Bapak. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Waalaikumsalam. Maaf Pak, apabila Bapak berkenan, tolong ceritakan pengalaman Bapak di waktu masih kecil ketika kakek Bapak masih jumeneng. Kata orang-orang, katanya kakek Bapak punya kelebihan di atas rata-rata di dalam dunia spiritual. Konon katanya, benarkah kakek Bapak tahu kehidupan masa yang akan datang? Coba ceritakan Pak. Ya, begini dalam ceritanya Bu. Saya pun awalnya itu dengar dari orang-orang sekelilingnya, bahwasanya katanya kakek saya itu orang yang punya kelebihan di dalam dunia spiritual. Bahkan orang-orang tersebut sampai bilang kepada dalam diri saya, Nina, kalau kamu itu akan menuntut ilmu, nggak usah jauh-jauh, cukup dengan sama kakek kamu saja. Cuman saya kan sedikit berpikir, karena sepemahaman saya, kakek saya itu tidak lebih dari seorang tukang jualan kayu bakar setiap harinya. Di pagi hari pergi ke hutan, sore harinya dapat kayu bakar, lalu paginya itu dijual ke pasar. Tapi setelah saya berpikir lambat laun, setelah saya usianya itu sekitar 11 tahun, sehingga saya itu mendekat kepada kakek saya beranikan diri untuk bertanya, Kek, apa benar kata orang-orang kakek itu memahami tentang masa yang akan datang? Kata orang-orang katanya kakek itu mempunyai sebuah ilmu yang diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kakek itu memang benar punya, tolong, saya kan cucunya kakek, coba saya diberi pemahaman dan pengarahan yang lebih baik. Lalu kakek saya itu menjawab, Bu, bahwa ya pada dasarnya begini cucuku, orang hidup di atas dunia ini pada dasarnya yang penting satu itu, dalam kesehariannya itu harus eling dan waspada. Satu, karena apabila nanti kelak kamu itu dipanjangkan umurnya oleh Tuhan, nanti mungkin kamu itu akan menyaksikan kejadian-kejadian masa yang akan datang. Nanti akan ada suatu kejadian, tidak lebihnya diantaranya tahun 2021 dan seterusnya, itu akan banyak bencana-bencana yang pada intinya itu, satu contoh, gempa bumi berkali-kali, bukan hanya di tanah Jawa, tapi nanti akan meliputi di belahan Nusantara. Itu kakek saya berbicara seperti itu, Bu. Lalu saya bertanya kembali, coba Kek, kalau bisa terangkan bagaimana masa yang akan datang setelah kejadian bencana-bencana tersebut. Lalu kakek saya itu menjawab, begini Cuk, nanti karena dengan adanya perkembangan zaman yang disebut itu zaman akhir. Zaman akhir itu zaman yang telah lama itu ditelan oleh zaman yang baru. Jadi ganti zaman yang baru. Tidak seperti sekarang ini kakek itu mencari makan itu dengan susah payah, harus menjual kayu bakar yang untuk hidup sehari-hari. Begitu Bu dalam ceritanya. Lalu saya bertanya, lah untuk masa yang akan datang itu bagaimana kayak kira-kira? Jadi kalau untuk masa yang akan datang nanti, kamu mungkin hidupnya akan lebih senang dan lebih suka dibanding kehidupan kayak kakek sekarang. Cuman akan melalui tahapan-tahapan yang intinya itu bersamaan dengan
berkolaknya alam. Nah, kakek saya itu menjawab seperti itu. Lalu saya bertanya kembali, Bu, bahwa untuk masa yang akan datang, saya kepengen tahu nasib hidup saya akan seperti apa. Kakek saya itu cuman hanya memandang saya, hanya tersenyum tipis. Jawabannya dengan senyuman. Lalu saya tertegun. Lalu kakek berbicara kembali, Bu, bahwa begini, nak, cucuku, nanti di suatu saat di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, kalau kamu dipanjangkan umurnya, itu nanti kamu akan menyaksikan bahwa nanti akan ada kesatria Piningit yang muncul di daerah Banyumas. Nah, kesatria Piningit itu nanti yang akan membawa keadilan di seluruh Nusantara. Akan tetapi kakek sendiri pun juga kurang memahami kesatria Piningit itu asli dari kelahiran Banyumas ataukah itu dalam keturunan-keturunan yang ada di dalam serat Jangka Jayabaya. Kakek saya bicara seperti itu. Nah, kakek saya lalu terus meneruskan ceritanya. Jadi menurut kakek sih begini, cucuku, kalau kesatria Piningit itu kan biasanya dari sejak dulu itu diturunkan dari terah darah biru. Kemungkinan bisa jadi itu benar-benar orang kelahiran dari Banyumas. Bisa jadi itu keturunan dari Prabu Siliwangi. Bisa jadi itu keturunan dari Sri Maharaja Jangka Jayabaya, dan bisa jadi itu nanti keturunan dari Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang yang adik dari Prabu Siliwangi sendiri. Itu seperti itu. Nah, nanti katanya Satrio Piningit itu akan membawa kebenaran, kejujuran yang punya sifat asah asih asuh. Dalam cerita itu katanya itu senjatanya Trisula Weda. Nah, yang disebut Trisula Weda itu kata kakek saya itu bukan sebuah senjata. Itu ceritanya seperti itu, Bu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya masih diberi umur panjang, dan bahkan waktu itu di usia saya sekitar 15 tahun, kakek saya itu bilang kepada saya, padahal waktu itu kakek saya itu masih sehat, tidak sakit sampai dengan wafatnya. Di suatu hari kakek saya itu cerita, "Cuk, kamu jangan kemana-mana. Nanti kakek itu sebentar lagi akan kembali mau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa." Lalu saya itu seolah-olah tidak percaya, Bu. Karena di waktu itu saya itu di dalam hati, apakah ini kakek itu hanya bergurau. Lalu pada suatu hari dengan berjalannya waktu, di pagi itu saya ingat di hari Senin pas tanggal 10 bulan haji, pas pada haji, lebaran haji yang disebut, pagi-pagi saya itu akan mengantar pengantin karena saya sudah dewasa, itu di daerah Kaliputra. Kakek saya pagi-pagi bilang, padahal masih dalam keadaan sehat, "Kamu mau kemana?" "Terus saya mau ngantar pengantin." "Kamu nggak usah pergi, nanti jam 1 siang kakek akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kamu itu nanti pergi, kamu nanti tidak akan ketemu lagi dengan kakek." Lalu saya menjawab bahwa kakek yang benar aja, kalau berbicara saya bicara apa adanya.
ternyata saya itu tidak mendengarkan kata-kata dari kakek. Pagi itu saya itu mengantarkan pengantin di daerah Kaliputra. Di siang harinya pas setengah 12 saya disusulin oleh teman saya bahwa saya disuruh pulang, kakek saya katanya itu sedang menjalani sakaratul maut. Makanya saya tertegun, betul ini kata-kata kakek. Akhirnya saya itu bergegas pulang. Begitu saya pulang sampai ke rumah, Bu, hanya berjabat tangan dengan saya, masih bisa bicara bahwa kakek itu sudah waktunya harus pulang di hadapan Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu, Bu, ketika kakek saya itu masih hidup. Banyak cerita-cerita, pengalaman-pengalaman kakek yang di waktu masih hidup. Kakek itu orangnya itu tidak punya apa-apa. Bahkan waktu itu pernah mau dikasih tanah setengah hektar oleh kepala desa, tapi kakek saya itu menolak. Saya nggak mau tanah untuk apa, dalam kehidupan saya itu sudah cukup makan lah. Itu seperti itu. Nah, dikala waktu hidup ternyata saya sedikit menggali tentang ilmu-ilmu dari kakek, sehingga dalam jiwa spiritual kakek itu melekat di dalam diri saya. Sampai hari ini saya itu senang belajar untuk mendalami dunia spiritual. Itu seperti itu, Bu. Karena saya itu kepingin mencari jati diri yang sesungguhnya. Saya kepingin saya itu seperti kakek, walaupun tidak kaya, tapi hidup itu yang penting cukup. Itu dalam cerita tersebut itu seperti itu ketika kakek saya itu masih hidup. Kakek saya itu meninggal di usia 125 tahun persis. Itu begitu, Bu, pengalaman yang saya ambil dari kakek dalam cerita tentang masa lampau, cerita zaman peperangan, cerita masa yang akan datang, bahwa nanti kejadian di Nusantara ini akan bagaimana dan seperti apa. Tapi setelah saya amati, itu memang banyak benarnya dibanding tidaknya, begitu, Bu. Maka dari itu saya itu ingin sekali saya itu mendekati ilmunya kakek. Tujuannya untuk kebenaran, tujuannya saya kepingin mencari jati diri. Itu begitu. Makanya sampai hari ini saya itu senang berjalan-jalan, menapak kilas, mencari peninggalan-peninggalan di zaman purbakala, situs-situs yang saya itu tahu di batas kemampuan saya itu sangat suka. Disitulah kemungkinan karena saya itu dulunya di waktu kecil itu sering diceritain tentang pengalaman-pengalaman kakek yang dulu itu pernah dijalani. Saya melihat kakek itu ya lama lah, sekitar diantaranya 13 tahunan. Tapi seingat saya ya sekitar 7 tahunan. Karena saya itu menimba ilmu kepada kakek itu sekitar 1,5 tahun. Jadi sampai hari ini ya mungkin dengan berkat doa-doa kakek saya sehingga saya itu sampai hari ini bisa menjalani kehidupan yang layak, sebagaimana layaknya orang hidup di atas dunia ini. Itu begitu, Bu. Mungkin sampai di sini saya dalam cerita, karena ada sesuatu hal cerita-cerita yang tidak bisa saya ceritakan kepada Ibu. Jadi dalam cerita ini bukan mengambil suatu sejarah dari manapun, tidak lain itu hanya cerita dari kakek saya, pengalaman ketika kakek saya itu masih hidup. Semoga saja di dalam kehidupan masa yang akan datang Nusantara ini
akan jauh lebih baik, sebagaimana waktu kakek saya itu bercerita, walaupun itu banyak kejadian-kejadian musibah atau tragedi, gempa, banjir, angin puting beliung, itu ada sebuah suatu, dalam bahasa sekarang, siklus alam. Tapi kalau menurut kakek saya itu kan dulu itu dalam cerita itu kamu selalu harus eling lan waspada. Kamu sebagai orang Jawa itu jangan hilang kejawaannya, dan kamu itu harus selalu berhati-hati. Insya Allah nanti kamu untuk langkah ke depannya itu selamat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan negeri ini bisa menjadi kemah limpah loh jinawi sampai di zaman keemasan. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak atas perkenannya Bapak telah menceritakan pengalaman Bapak di waktu kecil. Iya Bu, sama-sama.